Teman-teman, kalau kita kepikiran sesuatu waktu sholat, itu kira-kira kepikiran apa? Biasanya. Biasanya kita kepikiran kompor yang belum dimatikan, misalnya kepikiran pintu yang nggak dikunci, laptop yang belum dicabut chargernya, atau apa namanya, misalnya ada pesan WhatsApp yang harus segera dibalas, begitu. Dan itu membuat kita mempercepat sholat kita, kemudian setelah sholat langsung lari begitu dari tempat situ kemudian ke urusan kita yang belum selesai. Nah, tetapi ada yang berbeda begitu ketika hal ini terjadi pada Rasulullah. Pernah suatu kali Rasulullah SAW itu mengimami sholat asar. Lalu beliau itu mempercepat sholatnya. Nah, ketika selesai sholat, setelah salam, beliau segera meninggalkan tempat sholat itu menuju ke salah satu bilik di rumah beliau. Para sahabat keheranan, ada apa dengan Rasulullah? Ketika ditunggu sebentar, Rasulullah itu datang lagi, ternyata beliau itu bawa emas. Beliau bawa emas dan beliau mengatakan begini, emas ini telah mengganggu sholatku. Aku ingin bebas dari ini. Sabda beliau sambil membagi-bagikan emas itu kepada mereka yang membutuhkan. Coba ini kita renungkan gitu ya. Kalau kita misalnya sholat dan pikiran kita terganggu sesuatu, itu mana yang lebih mungkin? Kita terganggu karena kita nggak punya uang atau kita terganggu karena kita punya uang? Nah, ternyata Rasulullah itu justru merasa terganggu karena beliau punya emas di rumah. Gitu. Karena beliau merasa emas ini harus segera disedekahkan, harus diberikan begitu. Karena bagi beliau, ya seperti sabda beliau yang lain, di hadis yang lain begitu, beliau mengatakan bahwa rezeki itu ada 3. Makanan yang kita makan sampai habis, pakaian yang kita pakai sampai rusak begitu, dan yang ketiga adalah apa-apa yang kita sedekahkan. Justru harta itu menjadi harta ketika dia kita sedekahkan gitu. Beliau tidak ingin menyimpan sesuatu dan kemudian menanggung beban dari harta itu. Nah, ini kan beda sekali dengan cara berpikir kita begitu ya. Justru kita bisa merasa tenang ya, tidur tenang itu ketika kita merasa di tabungan ATM kita itu isinya banyak. Padahal ketenangan yang sejati itu didapatkan bukan dari harta benda, ya, melainkan ketika kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya secuil kisah begitu dari kisah kehidupan Rasulullah yang beliau mencontohkan bagaimana sikap beliau terhadap harta. Di hari-hari depan, insya Allah akan saya ceritakan lagi beberapa cuilan kisah lagi tentang Rasulullah yang menunjukkan betapa beliau itu punya sikap terhadap harta yang beda dengan manusia kebanyakan. Itu saja untuk kulak cerita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat berpuasa, selamat beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.